Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Sari, NIM 192330044 dari Program Studi Manajemen Pajak. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara perpajakan bagian 1. Yang pertama, penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak. Dalam rangka memberitahukan pelaksanaan pemeriksaan kepada wajib pajak, pemeriksa pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak mengenai dilakukannya pemeriksaan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal dilakukannya jenis pemeriksaan lapangan melalui faksimil, pos dengan bukti pengiriman surat, dan jasa pengiriman lainnya. Dan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kantor dalam hal dilakukannya jenis pemeriksaan kantor melalui faksimil, pos dengan bukti pengiriman surat dan jasa pengiriman lainnya. Yang kedua, pertemuan dengan wajib pajak. Pemeriksa wajib pajak melakukan pertemuan dengan wajib pajak untuk menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan, hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan mengenai buku catatan dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak. Yang ketiga, peminjaman dokumen. Terkait dengan peminjaman buku catatan dan dokumen milik wajib pajak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal pemeriksaan lapangan, maka buku, catatan, dan dokumen serta keterangan lain yang diperlukan dan ditemukan saat pemeriksaan di tempat wajib pajak dipinjam pada saat itu juga. Dan yang kedua, dalam hal pemeriksaan kantor, maka buku, catatan, dan dokumen serta keterangan lain yang diperlukan oleh pemeriksa pajak harus dilampirkan pada surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dan dipinjam pada saat wajib pajak memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan. Keempat, penolakan pemeriksaan. Dalam hak wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Dan bila menolak surat pernyataan penolakan pemeriksaan, maka pemeriksa pajak akan membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Yang kelima, pengujian oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan oleh pemeriksa pajak dilakukan berdasarkan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE/65-PJ/2013 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan. Metode pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, atau dokumen lain yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung. Sedangkan teknik pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian dan/atau pembukuan yang dikembangkan oleh pemeriksa pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa. Dan yang keenam, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan daftar temuan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa pajak secara langsung atau melalui faksimil. Dalam hal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan secara langsung dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menolak untuk menerima SPHP, maka wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak harus menandatangani surat penolakan menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan bila menolak menandatangani, maka pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang ditandatangani tim pemeriksa pajak. Kemudian yang ketujuh, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan merupakan pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dan perhitungan sanksi administrasi. Sekian penjelasan saya mengenai tata cara pemeriksaan pajak bagian 1. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.